coba merekam materinya. Sudah terlihat di layar? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Ini di saya tidak. Ya boleh. Ini kita mulai ke tidak sama apa? Persamaan dan ketidaksamaan di sini ya. Persamaan dan ketidaksamaan. Nah, ini. Nah, kalau yang namanya suatu persamaan berarti tandanya juga sama dengan ya di sini. Persamaan. Berarti ini diberi tandanya sama dengan, pasti tandanya sama dengan. Contoh saya punya persamaan 3x min 2y kuadrat plus 5 gitu ya. Ini yx nggak apa-apa. Ini sama dengan 0, contoh seperti itu ya. Maka di sini terus jangan sama dengan 0, kita berikan ini di sini. Ini kita tuliskan ax plus bx kuadrat plus c y plus dy kuadrat plus contoh seperti ini. Maka kita bisa dapatkan berapa variabel a-nya di situ. Kalau ini persamaannya, kita lihat di sini nih, a-nya berapa? A-nya yang mengandung variabel x, gini kan ya? Ini x ini di sini, antara di sini x yang punya x yang mana? Ini kan? Betul? Maka a-nya adalah 3. Sekarang kita lihat b-nya. B-nya yang punya variabel x kuadrat. Di sini ada nggak? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada, berarti 0. Yuk ngobrol aja ini karena di ini apa matematika saya nggak diem, kalian ini harus yang y ada nggak? Nggak ada, Bu. Nggak ada, Bu. Nggak ada, Bu. Sekarang yang d 2, minus Bu. 2 ya, ini ada minusnya Minus di 2. tanda ya, minus 2. Sekarang yang 5 kayaknya, Bu. ya, 5. Jadi ini namanya persamaan. Jadi suatu fungsi ada tanda sama dengan, ini tandanya, maka ini adalah persamaan, yang disebut dengan persamaan, ini tandanya. Ya, masih mudah ini. Nah, sekarang kita mencoba untuk yang ke materi yang memang kita ketidaksamaan ya. Ketidaksamaan atau pertidaksamaan. Samaan atau pertidaksamaan. Nah, kalau untuk yang persamaan dan ketidaksamaan, ini biasanya diberi tandanya bisa tanda lebih kecil sama dengan atau lebih besar ya, lebih kecil atau lebih besar. Bisa lebih kecil sama dengan, bisa lebih besar sama dengan juga bisa. Jadi ada tanda-tanda yang ini. Kalau tadi tanda yang penghubungnya itu adalah ini. Kalau yang ini tanda penghubungnya ya ini. Ini tanda penghubungnya. Nah, kita lihat contoh soalnya. Nah, untuk menyelesaikan persamaan yang ini, biasanya memang soalnya dibuat lebih enak nantinya ke grafik. Contoh saya punya persamaan 3x min 5 lebih kecil dibanding 5x min 6. Contoh seperti ini.
Maka ini kan tandanya lebih kecil kan ya? Jadi fungsi ini lebih kecil dari yang ini. Bu, untuk menentukan kecil dan besarnya seperti apa? Biasanya waktu saya masih ingat itu waktu dulu SD kan begini ya, kalau gini ya. Nah, ini diberi tanda saja. Kalau tandanya begini, kita istilahnya di ujungnya kita beri tanda. Nah, ini berarti K. Berarti kecil. Di sini tandanya B, berarti besar gitu ya. Ini tandanya kecil, tandanya besar. Nah, itu seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat yang ini. Bagaimana menyelesaikan yang ini? Maka ketika mau menyelesaikan soal-soal seperti ini, kita harus, karena di sini ada dua parameter, ya, dua variabel. Variabel yang X, di sini juga ada X, tidak ada X kuadrat, tidak ada Y, hanya X saja. Dan satu konstanta. Ini juga ada satu konstanta. Nah, maka kita satukan ruas dengan variabel yang sama. Mau ruas yang mana dulu? Kalian mau memindahkan yang mana? Boleh, sok. Sekarang saya tanya aja, kalian mau memindahkan yang mana? Dulu aja, Bu. Ya? Ya, dua-duanya dulu, sok. Bu. Yang mana? Yang mana, sok? Saya nulis kalian. X dulu, Bu. X dulu boleh. Mau 3X dipindah ke 5Y atau 5X atau 5X pindah ke 3X? 5X pindah ke 3. Oke, berarti 3X tetap ya. Ini pindah ruas, betul? Karena pindah ruas pasti tandanya negatif, betul? Iya, Bu. Ya. Kalau di sini semua X, maka di sini harus konstanta. Betul? Iya. Berarti di sini sisanya minus 6. Dan yang ini harus pindah ruas. Berarti pindah ruasnya ke sini. Plus 5. Plus. Maka hasilnya berapa di sini? Min? 2X. X. Min? Lebih kecil. Udah? Nah, sekarang kalau tanda di sini nih, tanda ini ya, tanda di variabel X-nya negatif, ini tanda variabel X-nya negatif, kan X-nya ketika mau mencari penyelesaiannya, si X ini nggak boleh negatif. Kalau di sini negatif nggak ada masalah. Pokoknya yang jelas si X-nya tidak boleh negatif saja. Agar dia tidak negatif, maka tanda yang ini yang tadinya kecil menjadi besar. Ya, yang tadinya kecil menjadi besar. Jadi istilahnya dibagi dengan tanda untuk tanda di sini. Yang ini juga sebenarnya dibagi karena di sini negatif jadinya positif. Maka kita bisa menuliskan 2X lebih besar dari 1. Maka X-nya lebih besar dari 1/2. Sampai sini ada yang tanyakan? Bu masih bingung yang pemindahan ruasnya. Kalau misalkan itu kan si 3X-nya tuh di depan, 5X-nya pindah ke kiri. Nah itu tuh disimpannya tuh di depan 3X-nya atau emang gimana sih? Maksudnya, oh ya ini mah takut, bisa di mana ya. aja. Nah sekarang kita coba ya. Yang X min 5 lebih kecil dari 5X min 6. Sekarang pindah ruasnya ke sini nih. Bisa kan? Sekarang. Ya. Kalau yang tadi konstantanya di sini, sekarang konstantanya di sini. Hasilnya harusnya sama. Min 5 tetap di sini. Berarti yang min 6 pindah ruas. Betul? Tandanya tetap. 5X tetap. Yang ini pindah ruas. Ya, berarti di sini berapa? 1 lebih dari 2X. Maka 1/2 lebih apa ini? Kecil dari X. Lihat. Kalau dulu mah saya masih ingat nih, biasanya yang begini atau begini itu anggap saja buaya. Kalau dia begini berarti mulutnya menghadap gitu ya. Sesuatu yang ini juga sama, dia menghadap. Nah, lihat.
si X-nya ini dihadapi oleh mulutnya, ya kan? Betul? Yang ini, Iya, X-nya juga dihadapi oleh mulutnya. Ini dengan ini sama tidak? Sama, Bu. Sama, Bu. Sama. Sama. Ini sama. Bu. Nah, sekarang bagaimana, Bu? Tadi temannya nanya, ini boleh nggak, Bu? Yang ini di depannya, jadi 3X min 5-nya di belakang, di depannya, gitu ya. Min 3, plus 3X, gitu ya. Betul? Tadi Iya, Bu. di sininya 5 plus, min 6. Hasilnya akan sama. Minus 2X lebih kecil dari minus 1. Jadi hasilnya akan sama. Oh Di iya, Bu. sini, jadi pemindahan luas yang di sini tidak menjadi dasar, tidak menjadi persoalan. Mau di depan, mau di belakang. Asal yang terpenting itu adalah ininya, notasinya ya, yang tadinya plus menjadi negatif, yang jadinya negatif menjadi plus, gitu seperti itu. Ini yang terpenting tuh di sini. Sampai situ, ada yang tanyakan dulu? Paham, Bu. Ya, bisa ya. Nah, sekarang kalau ini sudah, bagaimana menggambarkannya? Ketika mulai menggambarkannya, ini menggambarkannya, saya ganti dengan warna yang warna lain. Nah, ini menggambarkannya. Biasanya orang nyimpen 0 di sini, gitu ya. Ini kan nilainya hanya setengah. Kalau di sini 1, maka di sini setengah. Betul? Iya, Bu. Berarti kalau gitu, di sini kan tidak ada tanda sama dengan ya. Di sini lebih X lebih besar dari setengah, atau di sini setengah lebih kecil dari X, sama aja kan? Maka di sini batasnya itu setengah. Kita kasih tanda bolong. Kenapa? Karena tidak ada sama dengannya. Kalau ada tanda sama dengannya, titiknya itu penuh. Jadi setengah itu tidak masuk ke dalam himpunannya nanti. Nah, sekarang arahnya kemana? Ke A atau ke B? Ke A. Kenapa ke A? Karena lebih kalau besar dari ya, karena saya harus masukkan nilainya 1, 2, 3. Anggap saja saya masukkan 0. Kalau saya masukkan 0, ini contoh dimisalkan ya. Ini kan ada nilai 0 ya. 0 lebih besar dari setengah, betul tidak? Salah. Salah. Maka arahnya bukan ke 0, tapi arahnya Salah, di sini Bu. kan 1. 1 lebih besar dari setengah? Ya. Nah, arahnya ke 1, berarti arahnya ke sini. Nah, terus ke sini. Ini arahnya. Ya. Kita lihat lagi contoh soal yang lainnya. Bagaimana jika, ini tadi soal yang 1 ya. Soal yang 2, yang lainnya. 3X plus 7 lebih kecil, lebih besar, maaf, dari 4X min 5. Yuk. Saya hanya menulis, kalian yang mengerjakan ya. Yuk, apa? 3X min 4X. 3X min 4X. Lebih besar dari Lebih besar dari 7. minus 5 minus 7. Minus 5. Oh, ini minus semua ya. Kalau gitu saya pinginnya biar ada bedanya. Nah, ini gini ya. Minus 5 plus 7. Minus 5 plus 7. Jadi berapa hasilnya? Min 1 min X. Min X atau min 1 Lebih X. besar dari Lebih besar dari 2. 2. Berarti kalau gitu ini betul nggak hasilnya kayak gini? 2. Belum. Berarti apa yang harus Belum, Bu. dilakukan kalau gitu? X lebih besar dari minus 2. Jadi X X lebih besar dari minus 2. Jadi kalau ini jangan lupa ini harus dibagi dengan, atau ya istilahnya pembagiannya ya. Dikalikan dengan ini, dikalikan dengan di sini ya. Semuanya dikalikan dengan minus 1 ya.
Ini semuanya harus dikalikan dengan -1. Kali -1. Saya nulisnya seperti apa ini? Ini biar enak. Kali -1. Nah, jadi tandanya ini. Coba dengan pindah ruas yang sebelahnya. Jadi berapa? Yang X-nya ke sebelah kanan. Jadi gimana kalau gitu? Jadi tadi itu berapa? Min 7 4X plus 5 plus 5 lebih besar dari 4X X minus 3X. minus 3X. Berarti jadinya berapa? Min 2, Min 2 Min 2 1X, X, X oh, 1X. X. X. Ini ya. Sekarang dibuat grafiknya. Ya, jangan lupa saja ini 0 karena di sini -2. Ini 0 berarti di sini -2-nya. Betul? Kalau di sini ada -2, maka saya tulis di sini -3. Ya. Ada 0 di depan di sebelah. Jadi istilahnya gini. Kalian buat ini adalah penyelesaiannya -2. Setelah itu ke kanan ada angkanya, ke kiri ada angkanya. Ya. Ke kanan ada angkanya, ke kiri ada angkanya. Kalau saya beri tanda di sini sama dengan ya. Sama dengan, berarti di sini sama dengan ya. Contoh soalnya sama dengan aja ya. Nah, ini sama dengan. Berarti tandanya di sini tuh -2-nya full Masuk. atau kosong? Masuk ya. Berarti di sini full. Arahnya kemana? Ke Kiri. A atau ke B? Ke kiri, Bu. Ke -3. Ke -3. Kenapa ke -3? Kalian masukkan saja. Misalkan. Misal. Ke arah Saya 0. 0. Ini kan 0 ya. X-nya 0. Di sini. Saya tuliskan di sini. Misal. X. Kenapa ini? X sama dengan 0. Ini misalnya, kan berarti di soalnya kalau X sama dengan 0, -2 lebih besar dari 0. Betul atau salah? Ini kan untuk ngikutin yang ini nih. Betul salah? Atau ngikutin? Salah. Ya ini salah kan? Berarti kalau X sama dengan -3, berarti ke sini salah kan? Ya ke sininya salah. Berarti X sama dengan -3. Berarti -2 lebih besar sama dengan dari -3. Betul salah? Betul. Betul. Maka arahnya ke sini. Ke arah -3. Seterusnya. Sampai situ ada yang tanyakan dulu? Tidak ada? Bu, misalkan Ya. kalau contoh soalnya nggak ada konstantanya gitu. Misalkan 3X min 7 lebih besar sama dengan 4X. Oke. Itu penyelesaiannya gimana, Bu? Ya, sama saja tadi kita cobain ya soalnya. Kita tulis. Tadi berapa? Contoh 5X min 7 lebih besar sama dengan dari 2X gitu ya. Gini aja kan ya? Iya, Bu. Nah, sekarang mau pindah ruas kemana? Kiri. Boleh, sok saya tulis kalian ngikutin ya. 5X 5X min 2X lebih besar dari 7. 7. Udah gitu aja 7. Berarti di sini berapa? 3X 3X lebih besar dari 7. Maka X-nya sama dengan lebih besar dari 7 per 3. Sudah seperti ini. Sekarang bagaimana jika soalnya ini soalnya ya. Ini soal yang kelima. 5X min 7 lebih kecil dari 2X. Kalau ini kan lebih besar, kalau ini lebih kecil. Berarti bagaimana? Sama saja mau ditulis 5X min 2X lebih kecil dari 7. Gitu ya? Berarti 3X lebih kecil dari 7. Maka X-nya adalah lebih kecil dari 7 per 3. Ini soalnya beda ya.
bukan kalau yang tadi ini cara yang sama, kalau ini cara soalnya beda. Di sini lebih besar, kalau ini lebih kecil. Kalau yang ini menyelesaikannya, berarti di sini 7/3. 7/3 itu lebih ini dari 0 kan? Di sini 7/3. Anggap aja 7/3. Nilai X-nya itu harus lebih besar dari 7/3. Berarti arahnya ke sini. Kemana arahnya? Ke kanan, ke kiri? Ke kanan. Sini. Kalau yang ini 7/3. Di sini 0 juga. Arahnya ke kanan, ke kiri? Ke kiri. Kiri. Nah, seperti itu. Ada yang tanyakan dulu? Tidak ada. Nah, sekarang bagaimana jika soalnya itu selang? Biasanya suka ada tuh selang. Contoh min 2 lebih kecil sama dengan dari 3x plus 2, jangan 2 lagi, 3, biar ada angkanya, kalaupun enggak sih sebenarnya nggak ada masalah. Lebih kecil dari 5. Ini berarti batasnya. Batasnya minus 2 dan 5 si batasnya. Di sini sama dengan, di sini tidak ada sama dengan. Maka yang harus dikerjakan ya, kalau ada 2 begini, kalau ada 2 ada batas gitu ya, si batasnya itu dari minus 2 sampai 5. Maka yang harus dikerjakan itu adalah variabel X-nya diam. Berarti di sini 3X-nya tetap. Tandanya begini tetap, tapi yang di sini tetap 2-nya, minus 2 di sini tetap, di sini 5-nya tetap, tapi yang akan berpindah adalah yang ini nih. Ini yang pindah. Dia pindah ke sini. Kalau dia pindah ke situ, tandanya apa? Ini positif kan? Jadi Negatif. Negatif, Bu. 3, tandanya negatif 3. Dia juga pindah ke sini, tandanya Negatif. 3. Berarti kalau gitu kita dapatkan berapa? Min 5 lebih kecil sama dengan 3X lebih ada sama dengan lebih kecil dari 2. Hasilnya jadinya berapa? Kalau yang ini ya kita bagikan saja. Berarti di sini 5/3 lebih kecil dari X dan 2/3. Seperti ini. Menggambarkannya seperti apa? Berarti kita punya 2 nih. Ada 5/3. Contoh di sini 0. Contoh di sininya 0. Minus 5/3. Pasti minus 5/3 ada di sebelah sini ya. Ininya minus 5/3. Ini kan lebih dari 1 kan. 2/3. Ini 1. Anggap. Berarti 2/3 itu ada di sini. Ini 2/3. Maka daerahnya adalah rentang yang ada di sini. Kalau minus 5/3, dia harus tandanya bulatan penuh. Kalau 2/3 itu harus kosong. Tandanya kemana? Di sini tandanya, kalau saya masukkan nilai 0, misal X-nya sama dengan 0. Minus 3 lebih minus 5/3 lebih kecil daripada 0? Betul? Ya. Betul. Sekarang 0 lebih kecil dari 2/3, betul? Betul. Betul. Maka arahnya yang ini nih. Nah, ini arahnya. Penyelesaiannya. Ada yang tanyakan? Udah bisa?
Sudah ada yang tanyakan? Dah, kalau sudah kita lanjut lagi. Itu soal-soalnya ya. Ini tadi soal berapa? 5 betul. Sekarang bagaimana untuk menyelesaikan, kan tadi tuh persamaannya masih pangkatnya 1 ya, X-nya ya? X-nya masih pangkat 1. Sekarang bagaimana jika X-nya itu pangkatnya 2? X-nya pangkatnya 2. Contoh berapa ya? 2. Boleh di sini. X kuadrat plus X min 12. Gitu ya di sini. Saya berikan tanda lebih kecil dari 0. Begini kan boleh-boleh yang ini atau kalian tuliskan dulu. Jangan dulu di sini. Nah, ini lebih kecil sama dengan 12. Nah, gini aja dulu. Apa yang harus dilakukan? Kayak gini. Pindahkan 12. Pindahkan 12 untuk menyelesaikan nilai X, karena dari tadi juga kita kan mau nyarinya X kan, semuanya dalam bentuk X kan, mau menyelesaikan kalau tadi persamaan kita mau menyelesaikan pertidaksamaan ini. Sekarang berarti kita tuliskannya X kuadrat plus X min 12 lebih kecil dari 0. Betul? Maka yang ini kita urai tetap tandanya. Betul? Kalau di sini 12, di sini X, di sini X, di sini apa nih? Plus 4. Plus 4 min 3. Betul? Nah, kalau yang ini, Bu dapatnya dari mana? 4 sama min 3 sebenarnya menggunakan rumus X1, 2, berapa sih? Apa ininya? Min B plus minus akar dari gitu ya? Ingat nggak? B kuadrat min 4AC per 2A. Ingat nggak yang ini? Ingat, Bu. Nah, ingat ya? Nah, ini. Tapi kan kita ini penguraiannya kalau ini gampang kan? Masih gampang. Kalau nilainya tidak bisa diuraikan, istilahnya di sini 13, gunakan yang ini. Kalau bisa ya ini langsung aja. Nah, kalau begini, saya dapat nih, ternyata si X-nya ini, yang X pertamanya itu ada 4. Sedangkan X2-nya itu adalah minus 4 di sini ya. Minus 4, sedangkan X2-nya itu 3. Ini penyelesaiannya. Ini penyelesaiannya. Nah, tapi sekarang si titiknya itu untuk yang ini ya. Si titiknya itu kan kita tidak bisa mengatakan ini sama dengan. Tidak bisa mengatakan ini sama dengan, karena di sini bukan sama dengan. Tapi yang jelas titiknya itu adalah X1 dan X2-nya itu adalah min 4 dan 3. Sekarang tandanya bagaimana? Untuk tanda ya, untuk tanda. Sekarang kalau untuk tanda, kita lihat. Kita masukkan nilainya. Minus 4. Berarti di sini ya. Di sini minus, di sini 3. Berarti 0 ada di sekitar sini lah. 0 ada di sekitar sini. Coba kita masukkan nilai 0-nya. Kita masukkan nilai 0-nya. Jadi saya masukkan misalnya, misal X-nya sama dengan 0. Berarti kalau X sama dengan 0, saya masukkan nih ke persamaan yang ini. Atau persamaan yang ini. Yang ini juga boleh lah. Berarti kan dimasukkan ke persamaannya X kuadrat plus X lebih kecil dari 12. 0 lebih kecil dari 12. Betul tidak? Betul tidak? Betul tidak ini? Betul, Bu. Betul. Betul. Karena di sini betul, maka 0 ini tuh masuk dalam hasil, ya kan? Kalau dia masuk dalam hasil, dia kan ada rentangnya di minus 4 dan 3. Berarti minus 4 ini, karena di sini ada plus tanda sama dengannya, berarti kita pulkan.
dan yang ini kita hapulkan. Minus 4 ke 0, minus 3 juga ke 0. Maka ini ada daerah range-nya. Berarti kalau begitu, bagaimana saya menuliskannya? Di sini batasnya. Maka X-nya berarti apa? X harus apa di sini? X harus X harus besar. lebih kecil besar dari 3. ya, lebih kecil dari 3 atau lebih besar dari minus 4. Ini adalah persamaan. Sampai sini ada yang tanyakan? Masih belum paham dapat 4 sama 3-nya dari mana, Bu? Ini 4 dan 3-nya dapat dari mana? Nah, ini kalau 4 dan 3-nya dapat dari mana? Kan kita mau menguraikan X kuadrat plus X min 12. Ini kan kita menggunakan persamaannya, ini kan persamaan kuadrat ya. Nah, di persamaan kuadrat ini kita dapatkan bahwa jika perkaliannya itu X1 plus 4 dan X ini plus, jadi istilahnya gini, perkalian yang ini kan kita gini ya, perkalian minus 12 atau perkalian 12 saja dulu, perkalian 12 apa aja sih? Ternyata perkalian 12 itu 12 kali 1 12 kan? Terus apa lagi? 2 kali 6 ada lagi nggak? 3 kali 4 betul? Ada lagi nggak? Betul, Bu. Nah, sekarang kalau kita tuliskannya di sini 12, di sini 1, maka ketika dijumlah pasti hasilnya nggak akan 1. Ini adalah hasil perkalian ini. Sedangkan yang ini tuh warnanya. Sedangkan perkalian yang ini itu nilai yang di sini itu, konstanta yang ada di sini itu harus penjumlahan atau pengurangan dari sini. 12 dan 1 ini kan dikali ya. Sekarang 12 ditambah 1 atau dikurang 1 bisa nggak menghasilkan nilai 1 di sini? Enggak. 2 plus minus 6 bisa ditambah atau bisa dikurangi, bisa nggak menghasilkan nilai 1 di sini? Enggak. Enggak. 3 plus minus 4 bisa nggak di sini? Bisa, jadi Bisa kan? Apa? Iya. Berarti kalau plus minus 4 itu artinya bisa minus kan? Nah, nanti tandanya saja yang lain. Kalau di plus jadinya 7, ini juga kalau di plus jadinya 8, ini kalau di plus jadinya 11, contoh seperti itulah. Jadi ada plus minusnya di sini. Ada plus minus, terserah pokoknya ada plus minus. Jadi di sini untuk plus minus penjumlahannya, sedangkan ini untuk perkaliannya. Maka kita dapatkan ini. Ini adalah cara termudah. Bukan cara termudah, ini adalah cara jika nilainya itu bisa diuraikan. Kalau tidak bisa diuraikan, maka gunakan yang ini. Tadi A-nya itu mana? Ini tuh sebenarnya sama dengan persamaan AX kuadrat. Oh, itu A-nya kecil ya. AX kuadrat BX plus C gitu, sama dengan 0X sama dengan 0. Pokoknya yang jelas ada pari ininya ya. Nah sekarang karena kita punya soalnya X kuadrat plus X min 12, maka yang jadi A-nya itu berapa? Di sini A-nya berapa? X2. 1 kan? B-nya berapa? 1. C-nya? C-nya? 12. Minus 12. Jangan lupa ada minusnya. Minus 12. Maka kita masukkan di sini. Minus B. Berarti minus 1. Plus minus akar dari B kuadrat. 1. Min 4. A-nya 1. C-nya adalah minus 12. Nah, gini. Dibagi 2, 1. Ini kemana lagi? Saya ganti spidol aja ya. Yang ini berarti minus 1 plus minus 1 akar ya.
Di sini 3-nya. Min plus 48. Betul di sini 48? Halo, betul nggak? 4 kali ini 48 kan? Per 2. Berarti berapa di sini? 7 kan ya, betul ya? Iya, 7. Plus minus dari 7 kan, akar 49 kan? Per 2. Betul? Di sini X1, X2-nya minus 1 plus minus 7 per 2. Kalau yang plus, berarti X1 minus 1 plus 7 per 2. Berapa hasilnya? Berapa? 3. Ya. Sekarang yang X2-nya, yang minusnya. Minus 1 minus 7 per 2. Hasilnya berapa? Min 4. Min 4. Maka ini hasilnya akan sama. Lihat. Min 4 dan 3. Min 4 dan 3. Paham nggak? Jadi bisa mengerjakan dengan cara ini atau mau mengerjakan dengan cara ini. Yang ini tuh biasanya dikerjakan jika pengalinya itu nggak enakan. Nah, kayaknya nggak ada hasilnya, gunakan aja ABC ini. Tapi kalau yang enakan ya sudah langsung saja. Sampai situ ada yang ditanyakan dulu tidak? Saya mau nanya, Bu. Ya boleh. Yang izin nyoret, Bu, Ya boleh. Yang ini ngapa nggak ada ini, Bu? Nggak ada tanda lebih kecil sama dengan ini. Oh iya, lebih kecil sama dengannya. Maaf. Ini harus ada. Harus ada di soalnya ada. Di soalnya kan ada. Ini juga sudah ditandai ini. Nah, ini sudah. Ya, terima kasih. Ada lagi? Ada lagi yang ditanyakan? Ya ada. Soalnya masih tetap sama, tapi kita tandanya yang lain ya. Coba. Nomor 7. Tadi soalnya berarti X kuadrat plus X lebih. Sekarang lebih besar nih dari 12. Kalau tadi lebih kecil ya. Nah, sekarang lebih besar, tapi jangan pakai sama dengan lah. Contoh satunya. Bisa, maka yang harus dikerjakan tetap saja kan? X kuadrat plus X min 12 pindah ruas. No. Bu, kalau yang ini X-nya dipisahkan dengan konstanta ya kan? Ini juga dipisahkan Bu dengan konstanta. Oh, yang ini malah disatukan, Bu. Nah, yang kayak gini kok malah disatukan nomor 6 dan 7? Kenapa? Karena kita mau mencari X. Sebenarnya yang ini juga bisa kita satukan. Karena kalau mencari X, tapi kan ketika di akhir, kita pinginnya X sama dengan kan? Atau X lebih besar atau lebih kecil. Maka kita pindahkan ruas. Nah, ini salah satunya. Ini pindahkan ruas. Untuk apa? Agar kita membuat berapa sih variabel X-nya. Tadi di sini X, di sini X, di sini contoh 4, tadi minus 3 gitu ya. Maka kita dapatkan X-nya itu, X1 dan X2-nya adalah 4 dan minus 4 dan 3. Itu ya. Tadi kan soalnya kan. Nah, ini sudah kita dapatkan, sekarang kita gambarkan. Justru yang terpenting itu gambarnya, batasnya. Set lagi. 3 min 4, di sini 0. Sekarang hasilnya, misal X-nya sama dengan 0. Berarti saya masukkan nih ke persamaan X kuadrat plus X, lebih besar dari 12. Kalau saya masukkan di sini 0, 0 kan 0 ya? Apakah betul? Salah. Salah. Karena dia salah, maka arahnya nggak ke 0.
berarti arahnya menjauhi 0. Berarti arahnya kemana? Nah, ini menjauhi, yang ini juga menjauhi. Kalau begitu, penyelesaiannya seperti apa? Maka X apa? Apa? X dengan minus 4. Kemana arahnya? Lebih besar atau lebih kecil di sini? Yang satu lagi X dengan 3. Kalau yang ini kan arahnya begini ya. Nah, kalau yang ini kan masing-masing kan? Karena nggak bersatu kan? Yang mana di sini? Lebih kecil. Kurang Lebih kecil dari 4, lebih besar dari Proses 3. lebih besar dari 3. Atau ya ini ditulisnya atau seperti ini. Ini ya dan seperti itu. Ini adalah hasilnya. Sampai situ ada yang tanyakan dulu? Gak ada. Nah, sekarang bagaimana Bu kalau yang ini tadi variabel X-nya ada di sini. Nah, sekarang bagaimana jika soalnya itu adalah di sini saya tuliskannya 2 lebih kecil sama dengan 1/3X, gitu ya, lebih kecil dari 4. Apa yang harus dilakukan kalau gitu? Maka yang harus dilakukan adalah, ini kan 1/, ya. Kalau bertemu dengan 1/, gini, kita kalikan saja yang ini. Kan kalau di sana juga tidak ada perperan kan ya. Ini dikalikan saja. Jadi 2 dikali 3X. Nih. Dan di sini tetap tulis 1. Kan hasilnya kan lebih kecil dari 4 dikali dengan 3X. Maka hasilnya di sini berapa? 6. X lebih kecil dari 1 dan lebih besar satunya itu dari 12X. Yang ini. Sudah? Ada yang tanyakan dulu yang ini? Nah, kalau ini sudah, kan kita sebenarnya mau menyelesaikan si X-nya berapa kan? Yang jadi pertanyaan itu adalah X-nya. Sekarang kita urai. Yang pertama, urai yang pertama. Berarti kita uraikan yang ini. Artinya 6X lebih kecil dari 1. Berarti berapa? X-nya lebih kecil dari 1/6. Dan yang satu lagi 1 lebih kecil dari 12X. Maka 1/12 lebih kecil dari X. Sudah? Sudah, Bu. Sudah ya? Ini sudah ya? Iya. Nah, sekarang saya tanya dulu di sini. Ya, udah ini ya, si X-nya. 1/6. Ini berapa sih 1/6 itu? Cok, dulu pakai kalkulator kalian bolehlah sok berapa? Atau sebenarnya saya mau nanya yang ini dengan yang ini yang besaran mana, tapi sok lihat dulu berapa? Ayo berapa? 0,16. 0,16. Kalau yang ini 1/12? 0,08.
0,08. Sekarang kita lihat. Si X itu lebih besar dari 0,08, tapi lebih kecil dari 0,16. Maka variabel yang ini kita bisa ubah atau kita bisa tukar menjadi hasil penyelesaiannya. Si X, ini X ya, lebih besar dari 0,08, betul? Yang punya ini? Betul. Betul. Tapi yang X juga lebih kecil sama dengan dari 0,16. Betul? Dan ini adalah penyelesaian untuk soal yang ini. Paham tidak? Berarti untuk jawabannya itu boleh sampai pecahan ataupun sampai desimal ya, Bu? Nah, boleh sampai pecahan tuh desimal. Saya cuma nilai aja di sini. Kalau Bu, saya ininya boleh nih 12 lebih kecil dari X, lebih lebih besar dari si X-nya itu, maaf, X-nya itu lebih kecil sama dengan dari 1/6. Ya, seperti ini. Ini tadinya saya ingin tahu 1/12 dengan 1/6 mana yang lebih besar, lebih kecil, biar kalian tahu. Tapi kan kalau ini mah ya sudah begini hasilnya. Jadi hasilnya sebenarnya ini. Jadi kalau sudah didapatkan yang ini, dan kita langsung ke sini. Sampai situ ada yang tanyakan dulu? Ada yang tanyakan? Tidak ada? Ini sebenarnya tugasnya nanti banyak ya. Kalian tugasnya banyak. Nah, sekarang kita lihatnya. Sudah ini ya. Sekarang kita lihat selanjutnya. Untuk selanjutnya, kalau tadi kalau tadi persamaannya yang ini yang 1 per ya. Atau mau dicoba lagi soal yang lain di sini? Sama aja sih sebenarnya. 1 per. Yang satu lagi ini maaf. Ini persamaan biasa. Nah, ini kita persamaannya itu persamaan dari pembagian. Contoh, jika saya punya soal, ini soal 9, X min 3 dibagi X plus 1 lebih besar dari 0. Kalau soalnya seperti ini, ada bagi fungsi, ini fungsi dibagi dengan fungsi yang lain, ini kan fungsinya X min 3, dan ini adalah fungsinya X plus 1, fungsi. Yang ini, kita akan soroti yang bawah ya. Yang bawah, ini tidak boleh sama dengan 0. Dia, si X ini, bisa lebih besar dari 0, atau X ini bisa lebih kecil dari sama 0, tapi tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Karena suatu bilangan tidak boleh dibagi dengan 0. Karena tidak terdefinisi. Contoh, min 3/0. Ada tidak? Ada. Tapi kalau 0 min 3, ada? Ada. 0. Gitu. Tapi kalau dibagi dengan 0, itu nggak boleh. Makanya yang bawah itu tidak boleh sama dengan 0. Walaupun nanti di sini soalnya sama dengan. Tidak boleh sama dengan 0 si variabel di sini. Nah, sekarang bagaimana menyelesaikan ini? Untuk menyelesaikan ini, kita punya nilai nih. Nilainya itu berarti si X-nya itu, ini X-nya itu, X1 dan 2-nya itu adalah minus 1 dan 3. Betul? Minus 1 itu punya yang ini, dan minus 3 itu yang ini. 3 itu yang ini. Betul? Nah, sekarang kita lihat penyelesaiannya, arahnya, tandanya. Tanda dari dianya, tanda dari hasilnya. Kita masukkan.
di sini dia punya 3 dan di sini punya -1. Berarti ada 0 di sekitar sini nih. Ini 0. Ya, ini penyelesaiannya ini 0. Oh, ini bisa di sini ya, bisa plus ini aja biar kelihatan bedanya. Nah, ini sama dengan, tanda sama dengan. Nah, kalau menyelesaikan seperti ini, mungkin yang 3 ini bisa bulat atau penuh karena di atas. Tapi yang -1, walaupun soalnya tanda sama dengan, dia tidak boleh. Kenapa? Karena kalau disama dengan kan berarti kan sama dengan 0 kan? Jadi dia tidak boleh penuh. Sekarang kita lihat arahnya. 0 di sini 0 ya. Kalau saya misalkan 0, misal 0, maka 0 min 3, betul? Dibagi 0 plus 1. Hasilnya apakah lebih besar dari 0? Ini ya, X-nya sama dengan 0. Ini kan kita masukkan nilainya. X min 3, X plus 1 lebih besar sama dengan 0. Kita masukkan ke sini. Berarti hasilnya berapa? Min 3 per 1. Apakah lebih besar dari 0? Tidak. Tidak, salah. Berarti arahnya nggak ke 0. Berarti arahnya ke menjauhi 0. Berarti kalau begitu bagaimana penyelesaiannya? Penyelesaiannya adalah X di sini -1-nya. Kenapa? Di sini -1. Berarti lebih kecil dari -1, ya kan? Ada tanda sama dengannya nggak di sini? Tidak ada. Tidak ada, ya tidak boleh. Terus satu lagi yang X dengan 3. Arahnya kemana? Kanan. Ke? Lebih besar. Lebih besar. Lebih besar. Sama dengan. Sama dengan. Nah, ini adalah penyelesaiannya. Dan di sini ya. Atau, bukan dan atau di sini atau. Artinya yang ini -1 dan 3. Bisa nggak Bu dibuat dalam range begini? Maaf. Dibuat dalam X-nya di sini gini. Bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa? Di sini X lebih kecil dari -1 begini kan? Tapi X lebih besar dari 3. Ada nggak? Ya nggak bisa. Ini kan nggak ada. Pasti yang batas itu dari kecil ke yang besar dulu. Makanya ini tidak ada seperti ini. Jadi kalau penyelesaian yang atau ya sudah saja tuliskan saja atau. Kalau arahnya berlainan begini, tidak menyambung. Kalau ini kan nyambung ya. Nih, nyambung kan? Karena di batasnya kan. Atau ini nih. Oh ini nih. Ini atau ya. Maaf, atau. Atau. Ini kalau tidak menyambung, tidak bisa disatukan. Arahnya ke sini atau ke sini. Sampai situ ada yang tanyakan dulu tidak? Halo? Tidak? Sekarang kita beralih ke soal selanjutnya, kalau tidak ada. Ini, di soal selanjutnya itu, menggunakan harga mutlak. Ini persamaan harga mutlak. Harga mutlak itu apa? Ya diberi tanda harga mutlak gitu ya. Ini variabel A. Nah seperti ini kan ya harga mutlak. Ini nomor 10. Jangan dulu nomor 10 tapi konsepnya dulu. Sekarang jika X-nya, ini variabel X-nya di harga mutlakan lebih kecil dari suatu variabel. Di sini variabelnya A. Ya variabelnya A di sini konstantanya maaf konstantanya A besar ini, maka untuk mendapatkan nilainya ini sama dengan si A-nya ini kan di sini harga mutlaknya tetap ya X ini lebih besar dari A, betul?
dan di sini diberi tanda minus A. Jadi karena kalau harga mutlak ini tuh bisa plus minus dari A. Ya kan? Plus minus dari A. Jadi kalau saya punya nilai A di sini, plus minus dari A, contoh, jika minus 3, ya, ini di harga mutlakan, maka jadi minus 3 minus 3 harga ini contohnya minus 3. Minus 3 itu jika saya mutlakan hasilnya 3. Jika soalnya 3, ini kan plus minus ya, maka ketika dimutlakan 3 ya 3 juga, ya kan? Jadi plus minus itu kalau dimutlakan nilainya sama. Makanya di sini ada minus, ada plus. Nah, bagaimana jika soalnya harga mutlak itu yang lebih besar dari nilai konstantanya, jadi dari A-nya. Maka untuk menyelesaikan ini, kita gunakan atau. Kalau yang ini dan, maka kita gunakan atau. Ataunya apa? Pertama, ini soal yang sama ya. X lebih besar dari A. Harga mutlaknya dihilangkan. Atau ya, kalau kita sudah dapat yang ini, maka kita bisa dapatkan yang X atau di sininya di sininya A minus A lebih besar dari X, atau X lebih kecil dari min A. Ini sama tidak yang ini? Sama kan? Sama. Jadi hasilnya kalau yang tandanya ke arah lebih besar dari harga mutlaknya lebih besar, maka gunakan atau. Jika harga mutlaknya lebih kecil, maka gunakan dan. Ini tuh artinya dan. Sekarang kita lihat contoh soalnya. Nomor 10. Saya dapatnya X min 1. Nah, gini ya. Di harga mutlakan lebih besar dari 3. Ya. Berarti menggunakan teorema yang mana? Ini saya katakan ini teorema 1 atau ya teorema 1, ini teorema 2. Kita gunakan teorema yang mana? 2. Yang ini. Ini harga mutlaknya di sini. 1. Yang 1. Yo, kita kerjakan. Yang kita kerjakan ayo. Berarti X min 1 lebih kecil dari 3, betul? Ya. Tapi yang ini tuh harus lebih besar dari minus 3. Besar dari minus 3. Ya, di sininya 3, di sininya minus 3. Ya, kita lakukan penyelesaian. Sama kayak yang tadi. Penyelesaiannya. Di sini ada X-nya, ya si X-nya ya tetap saja di sini X. Yang pindah ruas di sini minus 3, yang ini yang pindah ruas. Ini pindah ruas ke plus 1, betul? Ini pindah ruas jadi plus 1. Maka kita dapatkan di sini berapa? Min 2 lebih kecil dari X dan X lebih kecil dari 4. Ini penyelesaiannya. Yang ini kalau digambarkan seperti apa digambarkannya? Minus 2 dan 4. Berarti 0 ada di sini ya.
Berarti kira-kira kemana nih? Kalau saya misalkan 0. 0 lebih kecil dari 2? Lebih besar dari 2? Kalau saya misalkan di sini 0 kan? Saya ganti aja warnanya. 0. Betul tidak? Minus 2 lebih kecil dari 4, betul tidak? 0. Betul. Kalau betul, berarti semua mengarah ke 0. Maka ini penyelesaiannya. Jangan lupa tandanya. Sampai situ ada yang tanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut. Nomor 11. Soalnya sama, tapi kita arahnya yang berbeda. Berarti X min 1, kalau tadi kita tuliskan di sini lebih kecil dari 3, maka sekarang bagaimana jika lebih besar dari 3? Menggunakan konsep yang mana? Yang kedua, Bu. Nah, yang kedua. Yang kedua itu apa? Coba. Menggunakan atau. Yang sama dan yang satu lagi begini. Betul? Berarti bagaimana yang pertama ini untuk menyelesaikannya? Berarti X min 1 lebih besar dari 3 atau di sini ya. X min 1 lebih besar dari 3 atau apa? Min 3 kurang dari X. Ini kan? Lebih dari. Ini nih. Kurang dari. Boleh. Kalau yang begini, ininya dilihat. Kalau ini mau ditulis di sini nih ya. Tulisannya. Ini mau ditulis di sini berarti begini. Nah, A-nya ini A besar, ini A kecil. Maaf. Dihapus dulu. Ini A. Ini juga sama. A. Nah, yang ini A. Nah, seperti ini ya. Tandanya berubah, tapi diberikan tanda negatif. Berarti kalau begitu bagaimana di sini? Yuk, gimana kalian menulisnya di sini? X min 1. Betul? Kurang dari min 3. Kurang dari min 3. Jadi tandanya yang dirubah. Sudah? Berarti kalau begitu di sini berapa X-nya? X lebih besar dari 31. Dan di sini X lebih kecil dari min 3 31. plus 1. Berarti X lebih besar dari 4 dan X lebih kecil Dari minus Minus 2. 2. Kita buat 4 dan minus 2. Berarti nolnya ada di sini kan? Ini tandanya begini. Sekarang saya masukkan 0. Jika misalnya lebih enak tuh 0. 0 lebih besar dari 4, betul tidak? tidak. Salah. Ya, berarti arahnya ke sini. Ini salah. Kan tidak mendekati 0. 0 lebih besar 0 lebih kecil dari minus 2, betul tidak? Tidak. Tidak, berarti arahnya ke sini. Ini salah. Maka kita dapatkan hasilnya yaitu tadi. Yang X lebih besar dari 4 atau X lebih kecil dari minus 2. Ini. Udah? Ada yang tanyakan dulu? Kalau tanda sama dengan juga sama. Ada yang tanyakan dulu? Ada yang tanyakan dulu? Tidak ada berapa. Tidak ada? Nah,
Bagaimana jika, kalau ini kan tandanya tanda mutlak ya, tanda mutlak dari variabel dan konstanta. Sekarang bagaimana jika tanda mutlaknya itu adalah variabel dengan variabel itu sendiri. Jadi yang X gitu ya, lebih besar dari contoh variabel aja Y lagi gitu ya. Maka yang ini mah tetap aja digunakannya. Tapi jangan lupa kalau tanda mutlak ini kita selesaikan dengan mengkuadratkan, karena kalau kalau tandanya negatif dikuadratkan positif, betul? Walaupun negatif. Jadi min 3 dikuadratkan akan sama dengan 3 dikuadratkan. Betul tidak? Betul. Maka yang ini untuk menyelesaikannya, kalau tandanya negatif, tandanya mutlak dua-duanya, maka kita selesaikan X kuadrat lebih besar dari Y kuadrat. Seperti itu. Bagaimana Bu jika tanda mutlaknya begini? Ini juga sama. X kuadrat lebih kecil, lebih besar dari Y kuadrat. Jadi yang ininya mah tetap hanya dikuadratkan saja. Sampai situ ada yang tanyakan dulu? Contoh, kita lihat contoh soalnya. Contoh soalnya di mana ya? Ini aja ya, nggak apa-apa. Ini soal berapa tadi? 11, 12. Kita ke 12. Contoh soalnya, berarti 3X min plus 1 di sini lebih kecil dari 2 kali X min 6. Ya, seperti inilah. Ini dua-duanya mutlak. Dan di sini ada variabel, di sini ada variabel. Maka yang harus kita lakukan apa? Kuadratkan. Betul? Halo, betul? Iya. Dikuadratkan. Pengkuadratannya ya sama saja. Sekarang kalau mau saya masukkan di sini, Bu. 3X plus 1 ini dikuadratkan. Lebih besar. Ini dikalikan ke dalam. Boleh. Sebenarnya kalaupun tidak dikalikan ke dalam, nggak ada masalah. Tapi jangan lupa ini dikuadratkan juga. Tapi biar tidak lupa, jadi kita kalikan saja. 2X min 12 dikuadratkan. Jadi kalau Bu mau ini yang dikuadratkan dulu, terus baru ini dikuadratkan sendiri 4, boleh, sama saja. Berarti kita dapatkan ini. Sekarang 3X plus 1 dikuadratkan. Berapa hasilnya? Berarti kan 3X plus 1 kali 3X plus 1. Gitu ya? Yang ini 2X min 12 dikali 2X min 12. Ya, yang ini. Berapa hasilnya? 9X. 9X per 1. Tambah 1. Tambah 1. Boleh. Terus tambah 3X tambah 3X. 6X. Betul? Lebih besar dari yang ini kan? Sekarang 4X kuadrat. 12 kali 12. Min plus 144. Ini min 12 kali 2 berarti min 24 ditambah min 24 berarti min 48X. Betul? Iya, Bu. Sekarang ya kalau udah menyelesaikan gini ya ruasnya disatukan saja. Bu pindahkan ruas yang X-nya boleh ini. Seperti gini ya. Min 4X kuadrat. Yang X yang kuadratnya. Sekarang yang tinggal X-nya 6X plus 48X. Sekarang yang konstantanya 1 min 144. Lebih kecil dari 0. Maka kita dapatkan berapa di sini? 5X kuadrat. Kuadrat tambah 4 mungkin ya. 4X. Min 143. Nah, ya, ini dibuatkan begini. Nanti dicari lagi aja dengan ABC. Ya.
Nah, ini hasilnya berapa? Di sini X-nya, di sini berapa gitu ya. Nanti hasilnya. Cari. Sudah? Ada yang Bu, tanyakan? nilai 48 dari mana, Bu? 48 ini? 48 ini? Ya, Bu. Ini kan kali ini. Dan ditambah dengan ini kali ini kan? Min 12 kali 4 berarti min 24. 2 dikali minus 12 min 24. Ini X ya, ada X-nya. Kan 2 kali 2X. Jadi ini X. Maka minus 24 ditambah minus 24 adalah min 48X. Sama halnya dengan yang 6 ini. Yang ini 3X. Yang ini 3X. Maka dapatlah penjumlahannya 6X. Sampai situ ada yang tanyakan dulu? Nggak ada? Kalau tidak ada, saya mau ngasih lihat tugasnya nih. Nah, saya mau kasih lihat tugasnya. Bentar, tugasnya. Bu, berarti penyelesaiannya dilanjutin itu, Bu, yang pangkat Ya, itu mah dilanjutkan saja. Dilanjutkan saja. Kalau memang kalian susah, gunakan aja ini apa? Yang penyelesaian dengan ABC ya tadi ya? Iya. Nah, yang itu dengan ABC tadi. Ini soalnya. Nih soalnya. Kayaknya nggak akan semuanya. Karena harus ada ada yang kuadrat juga di sini. Bentar ya, kita lihat soalnya. Ini bisa kalian screenshot atau nunggu saya upload YouTube-nya. Nah ini nih ya. Soalnya. Ini mau dikerjakan dulu atau enggak ya, inilah ya contohnya. Nomor 3 dan 4 kita kerjakan. Ini soalnya nomor 5, 6, 9, ya, terus 12 gitu ya, 13, 14, terus ini 12-nya nggak usah. Terus yang ini salah satu, ini bolehlah. Sudah? Dicatat nomornya? Udah, Bu. Dah. Sekarang saya mau pindah halaman soalnya. Ini saya mau pindah ke sini. Karena kita sudah membahas tentang ini. Yang ini, terus yang ini. Yang ini kita bahas dulu boleh. Ini. Ya, satu. Ya, ini. Sudah? Sudah ditulis? Yang ini juga sebenarnya bisa aja satu-satu. Tapi udah itu aja lah. Terus. Apa lagi ya, ditambah apa? Ya, udah.
Kemana itu dia? Ada yang tanyakan dulu tidak? Ada yang tanyakan dulu tidak? Bu, misalkan nilai mutlaknya berpangkat gimana, Bu? Mutlaknya berpangkat di sini? Ya. Untuk contoh soal yang nilai mutlaknya berpangkat gitu. Ya, Penyelesaiannya bagaimana? Ya, jadi kalau ini contoh di sini ya. X kuadrat min 2 gitu ya. Betul? Begini? Di luar, Bu, mutlak ini. Jadi gimana? Setelah mutlak itu dikuadratkan. Kalau mutlak dikuadratkan pasti nggak akan ini. Jadi justru kalau mutlak itu suatu fungsi suatu fungsi, apapun fungsi itu baru dimutlakan, bukan mutlak dikuadratkan. Kalau sudah mutlak itu baru dikuadratkan seperti ini. Tadi yang konsepnya untuk mencari. Kalau mutlaknya dikuadratkan baru. Tapi kalau suatu fungsi, saya punya fungsi nih. Fungsinya 3x min 5x kuadrat. Ini sebenarnya penyelesaiannya bisa negatif. Betul? Kenapa bisa negatif? Kalau saya masukkan nilainya x sama dengan 2. X sama dengan 2 nih. Saya masukkan ke sini. Jadinya berapa? 3 dikali 2. Betul? Min 5 dikali 2 kuadrat. Betul? Ya. 5 dikurangi 20. Betul? Sama dengan berapa? Negatif 14. Negatif 14. Hasilnya negatif. Tapi kalau nilainya ini saya mutlakan, maka bukan negatif 14. Pasti hasilnya akan menjadi 14. Ini. Nah, tapi jika kita mau, jadi berapapun si nilainya, 0 apapun, kalau dimutlakan pasti nilainya positif. Nah, sekarang bagaimana jika jadi tidak ada mutlak itu dikuadratkan, tapi yang dikuadratkan itu kalau mau mutlak dikuadratkan di sebelahnya juga sama dikuadratkan seperti ini, yang tadi tuh. Yang ini untuk mencari harga mutlak, ini variabel mutlak. Sebenarnya mencarinya bukan berapa harga mutlak dikuadratkan, tapi kita mau mencari harga mutlak X dengan harga mutlak Y. Ini mutlak dua-duanya. Karena dua-duanya mutlak, maka kita kuadratkan. Jadi bukan soalnya bukan soalnya dikuadratkan, tapi harga mutlak yang kita kuadratkan. Untuk mencari apa? Untuk mencari penyelesaian. Seperti itu. Nah, yang ini nilainya biar ini sama ini, kalau di sini kan bisa minus atau bisa plus, maka kita bisa kuadratkan. Jadi istilahnya seperti ini. Ini dikuadratkan, ini dikuadratkan. Di dalam soalnya tidak kuadrat. Tapi kita mau menyelesaikannya, ini kan plus minus. Kita menyelesaikan di sini kuadrat, di sini kuadrat. Seperti itu. Itu bukan yang ditanyakan? Iya, Bu. Nah, sekarang kita coba lihat nih contoh soal yang tadi. Kalian yang mengerjakan, saya yang menulis aja. Nah, ini nih, nomor 3. Yuk, gimana nomor 3 penyelesaiannya? X min 7 lebih kecil dari 2X min 5. Yuk, kalian menyelesaikannya. Yuk, gimana? Ini nomor 3. Halo? Halo? Ayo. X min 2X. X min 2X kurang Lebih dari kecil ya, kecil dari negatif min 5 plus 7. Terus yang beres kan? Min X. Min 3. Min Kurang dari X. kecil dari 2. Ini bisa nggak menyelesaikan begini? ya, Bu. Nah, jadi kerjakan dengan kalikan minus 1. Kan ini kan di sini tandanya nggak boleh negatif kan? Jadi kalau begitu berapa? X Lebih besar Lebih besar dari 2. Karena dua. tandanya langsung dirubah. Minus 2 ya. Minus 2.
minus 2 dirubah. Udah bisa ya? Dah. Tadi tuh mana lagi soalnya yang tadi ada soal nomor 18 tidak? Ada, Bu. Udah ya. Kalau ada nomor 18 itu sebenarnya gampang, tapi saya mau menyelesaikan nomor 19 aja. Ya, nomor 19. 1/3x min 2 lebih kecil dari 4. Berarti apa yang dikerjakan? 1 lebih kecil dari 4. Dikalikan ini semuanya ke sana. Varia ininya semua nilai yang ini pindahkan ke ruas sana. 3x min 2. Jadi berapa? 1 lebih kecil dari 12x 12x min 8. 8. Kalau begini, berarti bagaimana? 1 Ini pindah plus ruas kan? 8 plus 1 plus 8 lebih kecil sama dengan 12x. Jadi berapa hasilnya? 9 per 12x. Dari 12x. 12x berarti 9 per 12x 12 kurang dari bisa ya? Gak ada yang tanyakan ya, bisa ya? Ada yang tanyakan dulu tidak? Berarti buat tugasnya sampai bikin himpunannya, Bu. Iya, juga himpunan nih, ekspresikan ini kan, ekspresikan dan sketch in the graph. Sketch is the graph, jadi digambarkan. Untuk pengumpulan tugasnya, Bu? Nanti saya berikan linknya. Saya share linknya di WA group, makanya saya tadi tanya, sudah masuk ke WA group semua tidak? Kalau sudah masuk ke WA group semua, saya akan share link YouTube dan saya share link tugas. Berarti tugas ini harus dikerjakan atau dikumpulkan paling lambat hari Rabu depan ya, jam 6.55 WIB. Ada yang tanyakan dulu? Ini pertidaksamaan sudah beres. Kenapa? Saya belum masuk grup WA, Bu. Belum masuk grup WA. Bentar. Ada yang bisa di email. share? Ada di email, Bu. Ibu pernah ngirimin di email. Email? Mungkin dia baru masuk. Dia baru ini perwalian. Ada nggak temennya yang punya link? Saya nggak punya link, lupa. Ada nggak linknya di sini? Ada, Bu. Ini saya share. So, share di chat aja. Nah, ada tuh. Ada lagi yang belum masuk grup? Ada lagi yang belum masuk? Sudah semua? Nah ya, nanti akan saya share link YouTube, saya akan share link grup WA. Grup WA. Link untuk pengumpulan tugas. Itu pakai Google Form. Jadi satu kali, bukan satu. Jadi satu file kalian foto, mau di scan juga boleh. Yang jelas ditulis tangan, pasti harus ditulis tangan. Jadi disiapkan bukunya, Bu. Lebih bagus sih di buku aja. Jadi jangan di kertas A4. Kalau kalian punya buku juga kan sebenarnya murah ya. Yang isi 36 ataupun 48 gitu isi bukunya. Terus nanti ditulis di situ, di foto-foto terus diberikan. Ada yang ditanyakan dulu? Ini materinya sudah selesai untuk yang ketidaksamaan. Minggu depan kita mau masuk ke fungsi dan grafik. Persamaan grafik. Ada yang tanyakan dulu? Kalau tidak ada, maka sudah berarti ini ya. Sudah masuk semua ya ininya ya? Udah, Bu. Udah, Bu. Oke.
Tidak ada, saya akhiri nih perkuliahannya hari ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih Bu. Ya.